Wedding Jakarta tuh enak bro. Iya. Enak ya. Lo di AC, Gak lo di bau. AC terus gitu. Dari pagi sampai malam lo Emang rumput tetangga itu selalu lebih hijau emang. Aduh. Fun fact-nya tuh jadi kalau kita meeting nih, kita tuh ada kayak satu notes gitu. Pokoknya ada satu notes yang pokoknya per klien tuh pasti ada notes-nya dan tuh kita sebagai misalnya gue kayak sebagai manajernya tuh harus selengkap mungkin gitu nulis tentang pas kita meeting tuh apa sih summary-nya gitu sehingga si main shooter baca, second shooter baca, third shooter baca. Kalau misalnya lapangan ada masalah tuh kita kayak gue udah tulis nih di notes gitu. Klien, gue pernah shoot klien yang gue nggak boleh kasih tahu siapa gitu. Sampai hari H baru gue tahu siapa, itu lumayan sih bikin shock gitu. Lanjut, yuk. Gak usah Balik doang. lagi ke Dark Room Talk. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dari Bali. Luar Langsung biasa. satu paket. Kita kedatangan Bonjo, Mr. Bonjo sama Miss Pretty. Hari ini kita ngomongnya yang santai-santai aja lah ya. Soalnya apa kita nggak usah ngomongin soal foto ya. Ngomongin apa nih? Ngomongin orang aja apa gimana. Boleh. Gibah. Gibah. Ya kita mulai yang enteng-enteng Posisi dulu udah lah enak ya. lu nih posisi Udah, nih. Aman. Kita mulai Aman ya. Aman. Pretty jangan Lighting kejauhan kena ya. mic-nya. Oh kejauhan, Nah, oke. kejauhan. Oke, kita mulai dari enteng-enteng Biar dulu bisa ya. sandaran Jadi, gitu. Nah, ya. Kita mulai, mungkin bisa mulai dari hal-hal yang enteng lah ya. Kayak income lo sebenarnya berapa sih Anjir. sebulan? jujur tahun ini lagi berat pak. Lagi berat. Nggak ringan juga. Nggak ringan. Maunya sih gitu sekian. Jadi tapi gue penasaran sih gimana sih sekarang perkembangan foto di Bali tuh. Maksudnya mungkin lu ada pengaruh gak sedikit banyak ya sama sekarang kan banyak expat yang mulai masuk tuh. Gue nggak tahu apakah mereka cuman mulai masuk di bidang properti doang atau udah mulai ada profesional yang mulai masuk ke bisnis fotografi nih. Jadi kalau pertanyaan lu berpengaruh nggak di wedding fotografi, post pandemic sih lumayan ngaruh banget ya. Sampai sekarang kerasa banget expat yang mulai bikin bisnis fotografi di Bali, terutama wedding ya. Ya. Oh iya. Banyak itu banyak banget gitu. Ya, soalnya kan di Bali kan main marketnya itu kayak overseas wedding gitu ya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang mereka kalau dulu kan sebelum pandemi masih banyak yang megang tuh fotografer lokal lah. Iya. Nah, setelah pandemi itu mulai masuk tuh. Mulai expat. masuk. Oke. Ya emang drastisnya setelah pandemi sih kerasa banget. Dan di industri wedding bukan di fotografernya doang gitu. Which mereka juga ada yang wedding planners ya, videographer, dekor. Tapi di Jakarta kayaknya Belum segitunya sih. segitunya sih. Mungkin lebih susah juga kali ya mereka buat masuk. Gue nggak tahu. Sebenarnya nggak cuman kalau misalnya ngomongin fotografer ya, kayaknya nggak cuman fotografer expat doang gitu. Kita kan juga kedatangan banyak fotografer dari luar kota juga Iya, gitu. iya, Kayak kayak Jakarta konten. banyak Iya, iya. juga yang udah Iya. mulai datang ke Iya. Bali. Iya, Gitu. iya. Gitu. Jadi Oh ya diserang sebenarnya dari dulu tuh udah ada dari lokalnya. Sekarang Iya. tuh mulai lebih berjamur lah internasional sekarang. nih. Iya. Worldwide. Iya. Dan mostly kan kalau di Bali weddingan tuh orang banyak yang dari luar negeri ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau dari mereka pada punya fotografer dari negara masing-masing juga datang kan berarti lumayan keambil banget tuh Iya. cake-nya lah Iya, istilahnya di wedding fotografi gitu. Tapi buat maksudnya dengan vendor sekaliber lu lah ya itu ada pengaruhnya gak? Ada. Pastilah. Kayak dari semua level ya pasti berpengaruh sih. Jadi Walaupun yang udah mulai yang lama udah jalanin wedding sama yang baru-baru pun ya pasti ada impact lah ya. pasti banget. Jadi buat sekarang fotografer lagi baik-baik aja atau Ya, enggak nih? sedap. Fotografernya baik-baik aja bro. Oh, fotografernya baik-baik. Tapi gue rasa ya walaupun banyak serangan gue rasa stylenya Bonjo akan tetap bertahan dan orang akan selalu nyari lah. Kopi dulu lah. Nah, kopi dulu. Kopi se. Gini ngomong-ngomong soal style. Lah jadi ngomongin foto ya.
Ngomong-ngomong soal style yang mau gue tanyain, kalau setahu gue kan lo tinggalnya nih agak tinggalnya di Pantai Nyanyi ya? Ya betul. Nah itu kan kalau Kalau yang nggak tahu Pantai Nyanyi itu New Moscow ya by the way. Kalau kalian cari di map. udah dari situ. Itu yang namanya New Moscow di situ ya. ya kalau gue jadi Di map New Moscow. jadi jangan Bonjol itu nyanyi. tinggalnya tuh bener-bener apa tempatnya kayak enak banget lah kayak nggak apa Nggak namanya jauh dari pantai. Dream house iya orang-orang dream ya. house lah orang-orang kayak Jauh lah, kayak jauh, slow jauh. lifestyle gitu. Kayak Used to be. justru sekarang udah nggak Sekarang lagi. udah pack banget lah, udah pack. Oh, oke. Tapi yang jadi pertanyaan gue ya, berarti lu sebelum ini kan udah tinggal di sana udah lama lah ya. Udah. Berarti lu emang selama lu tinggal di sana berarti ada pengaruhnya gak sih sama style foto lu dengan cara hidup lu yang kayaknya dream lifestyle banget nih. Iya. Well, environment gue tinggal sih berpengaruh banget dengan style fotoku ya. Iya. Gua, aku, Iya, kamu iya, ya. apa aja. Iya, ngaruh banget. Jadi lebih apa ya? Karena kayak expose terus sama alam ya, apalagi sebelah rumah sawah, terus sunset kelihatan banget, pantai. Jadi fotonya yang lebih nature lah. Kalau misalnya ada yang mau private juga pasti aku selalu rekomendasiin kayak di dekat rumahku aja gitu. Iya. Karena berpengaruh juga loh. Kayak Bener. setiap hari tuh kayak mata lu kayak di feednya yang bagus-bagus. udah Lah kita terbiasa kalau yang enak. keluar ini busuk. plus minus lah. Kalau busuk ini Iya. macet. Baru keluar udah stres ya. Tapi lampu Bali merah tuh aja. udah lagi macet makin parah gak sih macetnya? Iya. Yang di Canggu ya? Iya, Lebih ke Canggu sih. Iya, udah nggak bisa gerak lah, motor pun udah susah gerak ya. Iya. Cerita dong yang kamu kalau dari rumah mau ke Oh, ya. venue berapa jam? Jadi kalau weddingan di Bali itu banyak di daerah Uluwatu kan ya. Iya. Nah di Uluwatu itu main jauh dari Pantai Nyanyi gitu. Hmm. Kalau normal sih paling cuman kalau lancar nih ya sejam. Iya. Tapi nggak pernah lancar masalahnya gitu. Iya. Jadi kalau ada weddingan tuh gue harus jalan kayak 3 jam sebelumnya gitu. Wah gila. Tapi enak naik motor gak sih? Iya. Sebenarnya? Iya tergantung. Tergantung Iya. ya. Cuman biasanya kalau Kalau hujan Jauh ya iya, berabe repotnya ya. kayak gitu. Terus Sama juga- lu bawa. terus juga kalau misalkan udah seharian gitu balik capek juga kan. Iya. Capek. ya. Jadi kayak perjalanan ya pulang pergi 6 jam lah. Iya. Weddingnya 8 jam ya kan. Bener 3 jam. Bener. Iya. Bener. Tapi itu kalau dapat yang di Uluwatu ya. Iya, dapet Tapi kalau dapat yang di Canggu mah ya ngesot. 3 menit ya. Iya. Iya. Lu ada yang mau ditanya nggak? Lebih ke ininya sih, bisnisnya sih. Oh berat nih berat. Jawab berarti ya. Berarti. Udah berapa lama berarti ngikut sama bareng sama Bonjo untuk di Berapa Tera? lama ya? 2014. Berarti 10 tahun. 10 tahun ya. 2014. Udah 1 dekade asik. Iya, 1 Sedap. dekade. Berarti udah ngalamin naik turun Lumayan. paling worst Lumayan. turunnya tuh paling worst kapan? Pas pandemi kah atau recently setelah post pandemi atau gimana? Paling worst sih emang pas pandemi ya. Pandemi kayaknya paling berat ya buat Iya cara lu handle Terbanyak. gimana tuh waktu pandemi kan pas di Bali bener-bener kayak kosong banget tuh. Iya. Udah lagi. stres sih. Iya. Iya orang nggak bisa Sedai. orang luar juga nggak bisa masuk yang di situ juga ditutup. Iya. Nangis. Apalagi Bali berharap banget ya sama turis lah ya. Iya. Weddingan juga kita waktu itu 80% Australia ya kliennya gitu. Jadi kayak Australia nggak buka, Bali nggak buka ya mati gitu. Mati. Terus kita juga ada misalnya kayak ada inquiry ke luar negeri Juga gitu. kita nggak bisa keluar. Yang kita nggak bisa keluar, Iya, which iya. is we have Jadi to kemarin tuh refund. kita sempat waktu pandemi kita sempat setir kanan ke Jakarta sih sebentar. Ya kita cari market Jakarta yang masih jalan gitu. Iya iya. Biar ambil lokalnya juga ya. Iya. Iya. Which Jakarta masih ada lah beberapa wedding. it Iya. work ya. Ya lumayan lah ya semenjak ada Sampai Jakarta. sekarang juga sih akhirnya. Iya, akhirnya jadinya kita jadi fokus gitu ke Iya. wedding Jakarta. Iya. Tadinya kan maunya cuma wedding destination aja Iya, gitu. iya. Bali. Tapi semenjak pandemi jadi ya udah deh kita coba Bukan Jakarta. karena nggak mau Jakarta atau gimana, tapi emang awalnya style kita lebih diterimanya di Bali gitu. Iya, iya. Iya.
Tapi lu sekarang ada kita perbedaan coba. nggak klien yang di Bali nih? Kan lu kebanyakan overseas wedding dari Australia nih, sama wedding di Jakarta. Bro, gue bilang ya, wedding Jakarta tuh enak bro. Iya. Enak ya? Lo di AC, Gak lo di bau. AC terus gitu. Dari pagi sampai malam lo Emang rumput tetangga itu selalu lebih hijau emang. nggak lepek gitu. Gak lepek, Kita tetap ngeliatnya ke ganteng. mereka ngeliatnya ke kita. Makanan proper bro, Yes. bener. Di Jakarta kalau WWO baik-baik dah udah. Iya. Compare ya Setuju, kalau kita compare setuju. sama yang. Gue pernah denger story lu kalau nggak salah ya, yang apa, yang soal makanan nggak dikasih sendok ya. Anjir ya. Iya itu aneh banget. Udah sih. gitu makanannya nasi campur yang ya kalau pakai tangan pakai ya pepper, kan. pakai pepper nggak pakai box, nasi campur Iya. bungkus. Nasi Gue bungkus. bukannya manja pilih-pilih makan tuh gimana, cuman kan kayak gitu kan tiba-tiba kalau misalnya harus foto apa tangan lu minyakan gitu. Iya. Nggak ada kamera gue Iya, minyakan repot males sih. gila ya kan. Repot sih. Iya. Ada plus minus lah. Ya, Oke, plus baik. Sama-sama plus minus lah. ada plus minus lah dua-duanya. Bukannya lebih enak wedding keluar gitu, maksudnya dibandingin Jakarta. Kan di luar kan dengan view yang bagus, dengan Iya kembali lagi plus minus. Plus Iya, minus. plus Kalau minus. di Bali juga kalau siang mah panas banget Panas bro. banget sih. Gila, lu pagi aja udah lepek banget itu. Gue sering banget ketemu vendor Jakarta yang ke Bali kalau malam udah pakai jas gitu. Yes. Gue cuma bisa ngeliatin aja bro. Ngapain? Ya mungkin Mateng, kalau di bro. Mulia masih oke lah ya. Kalau di Mulia yang di indoornya tuh. Iya, iya. Tapi kalau di outdoor sih gila. Udah nggak Iya. bisa sih. Ya secara venue mungkin lebih menyenangkan di Bali karena outdoor lebih bagus pemandangannya. Ya lightingnya lah, Iya. lightingnya lebih Lightingnya lah ya. lebih cakep lah. bersahabat. Iya. Kalau di Jakarta lebih adem buat kita ya. Tapi gue rasa Jakarta juga dengan limitasi-limitasi itu ngebantu gue bisa lebih kreatif lagi sih. Kayak dengan ada limitasi lighting cuman seadanya gitu, gue harus bisa bikin yang bagus gitu. Iya. Nah sedangkan kalau di Bali kayak manja lah, kayak udah semuanya udah pasti bagus gitu. Iya. Jadi in a way gue ambil benefitnya dari situ sih, advantage-nya kayak. Iya. Kalau gue lihat foto-foto lu itu kayak apa ya, ada personal touch-nya gitu loh. Kalau ada koneksi sama si kliennya juga. Nah itu lu bikin apa? Emang lu waktu bikin style itu emang lu harus bangun koneksi dulu ke si kliennya, selalu seperti itu. Biasanya kan kayak gitu tuh. Pernah gak lu sampai ada satu kali kayak nggak dapet nih koneksinya nih? Nah, cara nge-handle-nya gimana? Pokoknya yang pasti sih kalau kita mau event tuh pasti harus ada Meeting meeting ya dulu, sama kliennya gitu. Pokoknya itu wajib, like Pre-wed, wedding. iya. Berapa kali meeting? Sekali aja sebenarnya. at least sekali. Iya, sekali. Tapi di meeting itu tuh kita nggak banyak ngomongin technical gitu. Jadi Lebih ngobrol. kita jarang maksudnya kita tetap bahas rundown tapi sedikit doang. Sisanya biasa. Jadi kan kalau di meeting tuh bisa misalnya gue sebagai host meeting, terus nanti fotografernya. Nah tuh gue bisa akan jelasin gitu kayak kita ngomongin technical tapi dikit doang. Sisanya ngomongin lebih ada personal question lah yang biasa kita tanyain ke kliennya gitu, kayak supaya kita tahu gitu seberapa nyaman gitu. Terus Ya tapi sebelum di meeting pun juga sebenarnya kayak koneksi dengan klien tuh bisa dibangun dengan apa karya-karya yang kita upload juga sih ya. Kayak maksudnya apa yang kita tunjukin berarti itulah kita gitu. Kita bakal menarik orang-orang yang vibe-nya sama lah. Gak mungkin orang yang kontras banget bakal nyari kita tuh udah gak mungkin. Iya gitu. benar-benar. Jadi dari sana udah terfilter lah kliennya. Setelah itu ya baru kita pendekatan lebih personal lagi dengan cara meeting. Kalau ada kesempatan mereka lagi di Bali misalnya kita pergi dinner atau kita pergi lunch. Kalau misalnya di luar Bali ya kita Zoom sekarang udah acceptable kan kayak gitu. Jadi kayak di meeting itu pun kita juga bahas kayak ekspektasi mereka apa yang kita bisa bantu dari situ gitu. Kayak karena pada intinya kan kita hadir di sana untuk membantu mereka achieve apa yang mereka mau gitu kan ya. Jadi less of us, more of them gitu. Iya. Itu banyak gak yang akhirnya jadi temen beneran setelah event gitu? Banyak sih. Banyak sih. iya, Kayak lebih ya banyak ya, sih. emang kita pengennya hubungannya tuh friend gitu ya. Makanya kita selalu bilang ke mereka kayak we want you on the day tuh we don't want you feel like stranger taking photos of you gitu. It's a
anggap aja quote unquote kayak it's a friend, mungkin baru kenal tapi it's a friend itu, jadi perspektifnya agak beda gitu. It doesn't have to be like deket banget gitu, enggak. Cuman we want to be as a friend aja. Ya comfortable lah. Comfortable lah. Soalnya kan kalau misalnya di wedding kan kalau awkward juga fotonya kelihatan banget jadi awkward gitu kan. Bener-bener. Beda biasanya. Beda. Lebih personalize. Ya kalau misalnya si klien maunya A terus kita nggak tahu ternyata dia mau A, kita kasih B kan enggak. Iya, makanya pentingnya komunikasi sebelum. Mesti align dulu itu semua. Penting banget sih. Mesti satu visi lah. Iya, satu visi ya. Kalau tadi pertanyaannya misalnya kalau misalnya ada klien yang ternyata ya worst case-nya ternyata nggak align banget nih di on the day, ya biasanya ngapain sih? Ya sampai sekarang sih belum ada sih. Iya belum ada sih, nggak banyak lah kalau nggak. Cuman ya nggak menonjol aja kan ya. Iya kayak. Cuma beda aja ya. Yang penting let the job done aja ya. Iya, sama itu sih yang kayak tadi Bonjo bilang, kayak kita jadi ngerasa tuh sebenarnya kan acaranya dia ya. Jadi part of us-nya tuh we help them gitu, support gitu, bukan yang kayak oh this is our event as well gitu. Nggak gitu. Sebenarnya Teddy juga ngomong gitu. Lo kenal Teddy gak? Teddy Mono. Iya, dia juga ngomong gitu, tapi dia lebih holistik lah. Gue juga kayak gini, kayak ngalaminnya tuh setelah gue wedding sendiri ya. Gue bahasanya mungkin gue ada pendewasaan kali ya setelah wedding sendiri. Gue jadi lebih tahu gitu sebenarnya foto-foto kayak apa sih sebagai bride and groom yang mereka butuh dan mereka mau gitu. Jadi kayak lebih meaningful lah. Kayak lebih meaningful, kayak foto orang tua, foto interaksi dia dengan sahabatnya, interaksi dengan saudaranya. I think that's what's important. Essence daripada wedding sendiri itu jangan lupa gitu. Kayak wedding tuh apa gitu. Bukan. Ini bagus nih ilmu kungfunya nih. boleh dipelajari. Ya yang penting meaningful sih, karena kan kadang kita, ini gue dari sisi yang istilahnya kayak bisnisnya gitu ya. Kadang kan fotografer ngerasa kayak oh gue artisnya nih gitu, tapi mungkin harus diingat lagi kayak it's a wedding day of someone else gitu kayak Tapi tapi kalau di Bali itu kan yang gue tahu wedding tuh kayak nggak ada weekendnya gitu loh, maksudnya nggak ada hari wedding, nggak ada hari setiap hari. Ya setiap hari kan. Nah, soalnya kalau venue wedding weekend harganya beda lagi. Iya kayak lu, iya makanya kayak lu kalau misalnya ya lu pasti pernah back to back gitu kan. Nah itu gimana cara handle itu? Kalau dari sisi lunya sendiri deh, buat jaga jaga kualitas lu, kondisi lu. Caranya kurangin back to back ya bro. Tapi ya sih itu yang gue lakuin sekarang, gue ngurangin back to back. Emang bener banget kalau dipaksakan kreativitasnya juga terpaksa ya jadinya. Iya. Gue juga sekarang handle wedding nggak sebanyak dulu lagi lah. Paling seminggu 2 kali, maksimum seminggu sekali gitu. Biar lebih refreshnya juga lebih, tetap terjaga gitu kualitinya. Dan kita kan juga ada tim ya, jadi kita juga bisa split ke tim lain kalau misalnya ada weddingan lebih dari satu di seminggu itu gitu. Any tips gak buat teman-teman yang ngalamin back to back? Tapi masih ada gak sih vendor, masih ada lah ya vendor Bali yang back to back gitu? Masih ada. Kayaknya tergantung dari vendor masing-masing juga ya. Kalau misalnya emang itu yang bikin mereka striving ya mungkin lanjutin aja gitu. Tapi kalau aku pribadi sih lumayan burn out kalau harus back to back. Itu kebanyakan vendor-vendor yang baru atau lagi merintis lah ya. Gimana cari solusinya tuh kalau lagi burn out dengan kurang-kurangin. Ganti kamera bro. Ganti kamera Beli belanja beli lensa. Tapi ya sih emang jokes aside emang ganti kamera bikin semangat lagi sih. Iya benar. Beli gear baru. Gue juga berasa begitu sih. Tapi masalahnya kamera tuh nggak ada habisnya. Benar. Ada terus. Benar. Itu never ending. Iya kurang ajar emang. Kayak gue nggak pernah komit di satu brand sih. Iya. Kalau ada kesempatan ganti lebih semangat lagi. Oke. Baik. Iya sih. Tapi mungkin kalau di luar pada gears gitu mungkin ya sering banyak juga orang udah bilang kan kalau cari inspirasi jangan di wedding doang gitu. Kalau lagi burn out coba yang lain lah. Portraits kayak apa gitu. Streetsnya tuh.
buat teman-teman. Baca buku. Iya. Kalau gue sih gue suka ini, kalau dari foto pribadi gue suka bandingin yang wedding kemarin sama wedding besok sama wedding kemarin gitu. Kayak kalau gue masih bikin foto yang sama berarti gue I'm not moving on gitu, masih burn out. Jadi gue dari sana ngelihatnya gitu. Harus yang berarti berubah, masih gitu. nge-review juga. Ya masih sampai sekarang. Always. Always. Ya. Kalau misalnya kemarin gue lokasi yang sama, let's say first kiss gitu, gue ngambil dari depan, wedding berikutnya gue nggak mau dari depan lagi, gue mau cari yang lain gitu. Ya, kayak gitu sih cara gue cari-cari yang beda gitu. Biar nice. Di momen-momen yang pasti ada di wedding ya, jadi lo bisa lebih explore gitu kan. Tapi tetap dengan ada safe, maksudnya. Oh iya, gue ada second shooter establish tetap ya. Oke. Soalnya beda-beda nih, ada yang bilang first shooter itu harus dapat liputannya, ada yang bilang first shooter itu justru yang ambil yang candid-candidnya. Kalau lu yang mana? Kalau menurut gue first shooter tuh yang harus perform sih, yang harus bikin foto bagus gitu. Oh berarti nggak liputan tuh? Kalau liputannya bagus, why not gitu. Tapi kalau misalnya candidnya bagus ya candid yang ditonjolin gitu. Mostly. Berarti lu mesti komunikasi sama second shooter lu ya. Kalau misalnya lu berasa kayaknya candidnya lagi bagus nih, berarti lu harus cover ke liputannya. Iya benar, itu juga harus dapat second shooter yang emang udah ngerti sejalan, lu lah, udah ngerti lu. Ya penting sih. Iya, yang bisa nurunin ego masing-masing lah. Iya, kadang-kadang kalau misalnya lu, candidnya berasa bagus, tau-tau second shooternya candid juga. Itu nggak ada yang ngambil liputan. Iya. Fun fact-nya tuh jadi kalau kita meeting nih, kita tuh ada kayak satu notes gitu. Pokoknya ada satu notes yang pokoknya per klien tuh pasti ada notesnya, dan tuh kita sebagai misalnya gue kayak sebagai manajernya tuh harus selengkap mungkin gitu nulis tentang pas kita meeting tuh apa sih summary-nya gitu, sehingga si main shooter baca, second shooter baca, third shooter baca. Kalau misalnya lapangan ada masalah tuh kita kayak gue udah tulis nih di notes gitu, berarti kamu nggak baca nih gitu. Jadi kayak itu yang lumayan sekarang sih kita terapin itu, MOM-nya ya super lengkap, benar-benar lengkap, kayak ini klien dari mana, IG-nya apa, klien yang nggak sukanya apa, ketemunya di mana, gitu-gitu. Mungkin kalau ada satu tips yang bisa kita share untuk itu, kayak sebagai fotografer kita masih tahu nih kayak di wedding day itu apa sih hal yang paling penting bagi mereka, karena setiap couple pasti beda gitu. Ada yang mereka lebih pentingin kayak foto couple mereka, ada yang mereka lebih pentingin ini keluarga aku pertama kali ketemu nih gitu. This is the first time mereka barengan di satu tempat gitu. Jadi kalau kita tahu mana yang penting sama mereka, kita bisa explore lebih di hal itu gitu. Tapi gue ada satu pengalaman yang lumayan menarik sih. Jadi gue itu bener-bener nggak ada kesempatan buat ketemu kliennya, karena selama ini yang ngontek sampai deal itu bukan si kliennya tapi kayak personal assistant. Dan mereka itu kayak discreet banget, kayak bener-bener nggak tahu siapa yang mau di weddingan siapa. Pernah gak lo kayak gitu? Pernah sih. Nah itu gimana handle-nya tuh? Berarti kan, berarti kan lo cuman ketemunya pas di hari H doang kan? Yang mana ya? Yang si Datuk gitu. Oh iya, si Datuk itu ya. Iya. Gimana handle-nya tuh? Kalau gue sih jujur gue bingung sih. Maksudnya ya mau gak mau gue harus sempetin waktu. Sebelum mereka kalau walaupun nggak ada meeting, kita ada questionnaire. Kita ada questionnaire yang mereka bisa isi gitu. Kalau misalnya nggak ada kesempatan meeting sama sekali, atas kita bisa base dari situ. Bisa baca questionnaire-nya. Iya. Nice. Kalau lu tahu ya si Tera ini sekarang lagi banyak wedding di Thailand ya? Iya. Oh iya. Wah gila menarik banget sih. Iya. Mau cari Bali yang lain. Apa lu mau Aji mumpung ya? Mau buka cabang di Thailand sekarang? Kenapa enggak ya? Kenapa enggak sih? Thailand tuh basically kayak Bali sih bro. Iya ya. Basically kayak lebih Bali. panas mana? Panasnya panas Thailand. Kok bisa ya? Tergantung season. Iya tergantung season. Yang terakhir sih gue panas banget. Thailand lagi panas. Ya. Mateng banget. Tapi how they handle their wedding gitu, kayak timing segala macam, dekor, Bali banget sih. Yep. Bali. Similar ya? Similar. Jadi kayak mungkin karena itu juga klien Thailand bisa nerima karya kita karena mirip gitu. Kalau makanan? Wah. Enak. Enak Thailand sih. Enak Thailand. Makanan yang mana dulu nih? Waduh, kalau itu bukan Pattaya. Tom yum ya kan? Tom yum. Kalau selama di industri ini wedding yang paling unik yang pernah lu foto itu ada gak? Apa ya Fred? Wedding unik. Apa ya yang paling unik?
Unik dalam hal apa ya? Ya, terus makanya menurut lo yang paling aneh lah misalnya. Klien yang paling unik deh. Susah sih soalnya kita tuh hampir semua klien Unik-unik. unik-unik. Waduh. Iya. Waduh. Ya Mungkin udah, kalau paling misalnya, worst uniknya. kalau misalnya klien, gue pernah shoot klien yang gue nggak boleh kasih tahu siapa gitu, sampai hari H baru gue tahu siapa, itu lumayan sih bikin shock gitu. Iya. Waktu itu shoot weddingnya, lo tau yang nyanyi Dance Monkey nggak? Oh iya tahu. Iya, Tones and I. Iya. Iya. Tones Gua and waktu I. itu nggak boleh tahu siapa Iya, gitu. iya. Oke. Cuma dibilang pokoknya orang Suruh tanda tangan gitu DNA, kayak. iya. Oke. Nggak boleh di post juga. Nggak boleh di post. Wah. Terus gue datang, anjir. Oh Ya, dia. itulah, sama Iya. yang lain-lain lah gue nggak tahu. Itu di mana, di Bali? Di Bali. Di Di Bali. Bali. Oh iya, karena kalau ketahuan juga bisa rame kali Iya ya. kayak baru masuk aja HP lo harus taruh, semua harus store HP. Nggak boleh bawa HP sama sekali. Iya. Oh di sana tuh berarti lebih banyakan ini ya, di Bali tuh kalau pas lagi acara Iya. HP semua di store semua. Kalau ya? yang tamu kebetulan Iya, yang kebetulan klien yang ini tamu kan itu doang. Kebetulan. quote unquote kan kayak artis kan. Terus Iya. bahkan bintang tamunya ada John Legend. malamnya, iya. John Legend. John ke Legend. Bali. Malamnya tapi gue nggak boleh shoot. Oh. Artis siapa aja tuh? Nah, yang gue tahu tuh itu Cuma doang siapa bro, masalahnya kayak gitu. Gue nggak Saya tahu yang nggak lain-lainnya, tapi ternyata banyak musik Musician. musician lah, Ya. musician artis lah ya. produser musik gitu yang gue nggak tahu siapa gitu. Iya, karena mereka tuh kebanyakan ada kontrak sama labelnya kayak gitu nggak boleh foto. Soalnya kalau misalnya kadang-kadang kayak K-pop aja kan kita nggak boleh bawa kamera tuh kayak takut fotonya tuh kayak dijual gitu, jadi apa merchandise lah, jadi apa. Ya sampai sekarang gue nggak bisa upload juga. Sayang banget. Sayang banget bro. Iya, itu yang berkesan ya. Ini apa? Close friend. Ya. Ada yang screenshot ya. Gue yang kena. Oke. Ya itu lumayan sih, lumayan shock gue. Itu yang paling shocking. Tapi kalau yang Jauhan gitu. kalau yang unik banget tuh yang Unik banget. yang lebih ke arah Uniknya nih unik weird. Kita kalau di Bali kita pernah shoot, boleh sebut nggak sih ya? Apa? Sesama. Iya. Nanti di bip nih. bebas. iya sesama. Oh sesama. Sesama. Sama jenis. itu berapa kali sih ada. Oh ada ya. Iya. Itu juga discreet juga sih, nggak. Script ya. Iya ya. Nggak Oke, bisa itu dipublish. cukup Iya, ini sih. sih. Di Thailand juga banyak sih pasti. Oh Thailand ya. Iya, Thailand handle juga. Pernah sekali ya. Pernah Oke. iya. Kan Thailand boleh. Boleh. Iya. Because legal kan di Iya, sana ya. iya. Oke. Iya, Itunya Gue pernah satu wedding yang kayak gitu terus dibubarin juga pernah bro. Iya. boleh Di Bali. ceritain Di tuh. Bali. Dibubarin Kayaknya apa semenjak calang? itu udah Sama, nggak ada lagi. Expat atau lokal? Expat. Oh, Expat. Ajuan Expat, dikit kan. expat. Sorry. Iya dibubarin sama bubarin sama expat. Kliennya expat dibubarin sama lokal. Lokalnya pecalang. Tindak hukum lah. Oh Iya, iya, penegak hukum. Penegak hukum kayak tentara yang di desa gitu, apa sih namanya lupa gua. Pasti ada cepunya tuh. Iya. Iya, bubar acaranya. Padahal baru mulai. Wah, Baru mulai Baru udah, entrance udah gitu. getting ready mau entrance datang dia jebret bubar. Wah itu keren tuh. Sada gitu. Nah, terus lo ngapain pulang? Akhirnya boleh after party doang. Enggak terbalik. After party doang. Karena sesama. Karena sesama. karena sesama. Oh, oke. Kayaknya semenjak itu baru Get it. lebih strict ya. di Senja itu Bali. lebih strict ya. Itu awal-awal sebelum Pandemi. sebelum berita-beritanya booming lah. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah enggak. Apalagi ya? Pernah culture shock gak pas waktu awal handle sesama? Kayak enggak sih ya. Terus juga kan pasti berarti kan yang pertama duluan kan. Tergantung nih kalau cewek-cewek buat gue yang Masih awkward. masih. Iya. Oh, oke. Buat dia kayaknya kalau lihat cowok-cowok. Enggak sih. Enggak ya, Karena sama kan di Bali ya lumayan terekspos lah. Iya udah Sama hal kayak terpapar gitu. lah ya. Iya. Buat gue sih sama aja. Iya. Iya. Tapi biasanya weddingnya super nice. Iya. Karena you can feel the love gitu. You can feel the Iya. apa Iya, ya? kayak mereka Nice iya, gitu, lebih kayak lebih romantis ya, gak sih daripada ekspresif. ini? Lebih dapat feel-nya. Iya, iya. Oh iya iya. Ini topik ini boleh dibahas gak sih sebenarnya? Boleh. Bingung ya. Boleh. Bingung gua. Ya ntar tinggal dipotong lah. Gue jadiin highlight. boleh. Iya. Iya dan lebih ini ya lebih in a way
mungkin bahasanya lebih flamboyan ya, lebih Kalau yang lebih cowok-cowok? glamour gitu. Oh iya, Iya. kalau Iya. itu glamour ya. Lebih glamour. Ekspresif, Dekornya, iya, bajunya. Iya. Oke. Keren lah untuk difoto. Bagus, Penuh warna iya, gitu. penuh warna. Pasti dia juga refresh juga tuh, Iya. pasti semangat juga Jadi tuh. semangat Karena sebenarnya. kayak ada Karena ada sesuatu yang beda, nih. kan? Iya, sesuatu yang beda. Iya, sesuatu yang baru nih. Iya, iya. Gitu sih. Gue masih penasaran sama yang pas Preti kalau misalkan ketemu. Dia was itu pertama kali banget sih, karena kan itu pengalaman pertama ya. Jadi gini. Tapi maksudnya setelah seharian sebenarnya sama aja kayak Sama aja, wedding. Iya, cuman kita ngerasa mereka lebih ekspresif ya, Iya. lebih antusias gitu. Lebih kayak ngerasa ini tuh nggak take it for granted gitu weddingnya. Oke. Ya mungkin itu yang paling Iya, unik. iya itu yang paling unik. Beda. Berarti lu udah berapa tahun foto? Udah Gue mulai 2009. 2009 ya? 2009. Awalnya lu foto itu karena Karena istri gue. Iya. Amanda. Halo, namanya siapa? Amanda. Amanda ini lu masih ada Rolleiflex yang itu? Masih ada. Masih sering pakai? Foto juga. Oh, udah jarang. Triggernya dari Amanda ya, jadi Yang kenalin. sedikit cerita. Amanda baru pindah ke sekolah gue waktu SMA gitu. Oke. Iya. Terus ya gue mau PDKT lah. Terus gue tanya lah hobinya apa gitu. Iya. Terus saya bilang fotografi gitu. Iya. Terus gue pikir fotografi pada zaman itu ya itu buat orang tua doang gitu. Terus gue bilang anjir nih orang tua banget gitu. Terus gue liat foto-foto dia keren-keren, jadi gue kayak tertarik lah. Gue mau PDKT dia biar ada share interest gitu. Wow. Gue coba foto-foto tertarik. Berarti high school lovers. Ah iya. Oh, that's nice. Terus mulai masuk ke industri wedding? Iya, gue masukin 2000. Jadi gue mulai foto 2007-2008 ya. Nggak berapa lama kemudian langsung ke wedding sih. Gue tertarik di wedding karena emang basic gue, bukan basic ya, hobi gue di awal itu foto orang, foto human interest. Terus gue pikir ya kalau mau bikin karir dari sini bisanya di mana gitu. Nah di wedding. Yang gue dapat di wedding karena motoin orang kan, human interest, candid, emosi Street. orang, street nggak terlalu tapi lebih ke portraitnya gitu. Oke. Fun fact soal Bonjo nih, yang gue kagum dari dia adalah dia nggak kuliah untuk Ya dibuka. biasanya dia benar-benar belajar foto. Fokus Iya, di fokus situ. ini otodidak, belajar semuanya, research, bla 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 segala macam. Berarti benar-benar Nggak terjun ada langsung pendidikan ya. formal Iya. untuk itu gitu. Iya, belajar dari temen lah. Yes. Iya. Karena pendidikan formal gua rasa juga sebenarnya nggak nggak terlalu pengaruh banyak juga sih sama nanti karir lu ke depan. Mungkin lebih di akademis Saya setuju. aja. Saya setuju. Kayak mungkin orang yang belajar bahasa Inggris les sama orang yang belajar bahasa Inggris di pantai pasti beda. Iya, iya. Ya, tapi nggak ngaruh di karir. Iya. Tapi zaman sekarang tuh kayak si Rich Brian cuman dari YouTube doang. Iya. 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 Sebenarnya kalau itu lebih ke ini sih. Lu kan ada dari experience dengan lu ngejalan dari niti karir dari awal sampai sekarang ini. Experience lu kan sudah banyak banget tuh. Dibandingin dengan sama akademik yang lu ambil pelajaran, itu comparisonnya menurut gue lebih better experience sih. Ya itu hal yang gua nggak bakal tahu sih karena gua nggak Iya ngalamin. betul. Iya. Pas waktu itu lu juga awal jalanin nggak tahu. Iya, Tapi iya. pas kita review sekarang kan, kayaknya better ini deh. Iya, mungkin untungnya gua adalah gua start early ya. Gitu. Iya. Gua startnya Momennya. lebih awal gitu. Timingnya. Jadi iya. Niti karirnya lebih awal lah. Jadi sekarang ngejaga gitu. Iya. Tinggal ngejaga aja. Terus Tinggal you ngejaga. started Tera ini dari Iya. kapan ya? 2008-nya. 2009 gue start. 2009 Iya, ya? gue start sama Govindai waktu itu. Gue Oke. awal mulai berdua sama dia. Terus kita mulai shoot weddings, mulai rame itu 2011 ya. Dan kemudian 2010-2011 lah. Dan ya awalnya sih di Bali style yang kayak kita nggak banyak gitu. Iya. Jadi gampang banget diterima sama klien-klien. Akhirnya udah mulai rame, kita ada Preti yang bantuin untuk ngebesarin bisnisnya gitu. Itu 2014 tuh. 14. 14 Iya. ya. Kenalnya dari mana tuh?
Kenalnya dari Govinda dulu sih. Oh, jadi dari situ transisi baru ini. Iya. Oke. Kenal Govinda baru kenal sama Bonjo, pindah Ya. ke Bali. Gitulah kurang lebih. Ya begitulah kira-kira. Kira-kira Nanti seperti saya itulah. tulis di buku deh. Iya, nanti bisa dilihat di biodata. Iya, Oke, baik. Pak tolong Bonjo. dibeli ya di Iya. Gramedia terdekat. Kalau- Buku apa nggak tahu. Berarti lo sampai buat review diri lo sendiri ya, waktu misalnya waktu lagi ngefoto lo review diri lo itu kayak gimana? Apa lo belajar lagi ikut workshop kah atau cari inspirasi? Ya salah satunya ya ikut workshop. Iya. Ikut workshop. Tapi di luar itu sih gue kalau misalnya lagi nggak weddingan gue sebisa mungkin nggak megang kamera sih gue. Oh iya. Kalau lagi rame-ramenya ya. Iya. Kalau lagi rame-ramenya ada waktu kosong gue bakal taruh kamera sih. Gue mesti refresh dari situ gitu. Iya. Kalau jalan-jalan pun gue nggak bakal bawa kamera gede gitu. Gue pakai HP aja, kamera kecil. Itu ngebantu gue refresh lah. Refresh. Iya. Karena dari awal kan hobi gue foto. Hobi foto jadi kerjaan. Iya. Kalau capek dari kerjaan lari ke hobi dong. Iya. Tapi hobinya foto lagi gitu. Jadi gue Iya. mesti cari yang lain sih. Iya. Kayak circle. Iya, kayak circle aja jadi. Jadi gue cari yang lain. Traveling. Iya. Lari. 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 Kalau enggak Kuliner. iya. Main motor. Oh ya motor. Iya, sepedaan. Iya, emang mesti ada pelarian sih sebenarnya. Iyalah. Kalau untuk review fotografi skillnya sendiri ya itu di workshop. Iya. Di Bali masih sering gak sih ada workshop dari luar gitu? Udah nggak sering sebelum pandemi ya. Dulu kita juga bikin workshop setahun sekali sih untuk undang fotografer dari luar. Iya. Sekalian belajar bareng juga kan. Sebenarnya bikin workshop. Namanya buat apa? Itu. Limitless. Limitless. Yes. Gue kayak kita lihat siapa nih fotografer luar negeri yang lagi naik daun Iya, gitu, yang lagi banyak ngeliat. Iya. Kita undang mereka. Dan kebetulan ya responnya positif terus, so far positif ya. Iya. Ada Mereka gak mau. fotografer yang lu mau undang tapi belum kesampean? Untuk sekarang Ada satu nggak sih tapi ya tapi udah diundang. Udah diundang? Udah. sama Siapa? yang itu yang di luar Siapa tuh? Joel Siapa? something. Oh iya, gue ada fotografer yang gue Kamu bilang. lagi lihat banget namanya Joel ya kalau di Instagram. Tuh stylenya lagi asik lah gue liatnya, lagi beda banget gitu. Fotografer dari? Mana ya? Aku nggak tahu sih. US deh Apa? kayaknya. Dari US US. kali ya. Berarti kalau sekarang yang menurut lu lihat perkembangan zaman di fotografi nih ya, kayak gimana sih sekarang? Dari sisi lu nih. Perkembangannya ya? Dalam hal apanya ya? Maksudnya Dalam kayak hal style kah ya atau? dari stylenya lah, kita ngomongin dari style dulu. Iya. Mungkin sekarang kalau yang gue lihat banyak. Kalau dulu gue baru mulai itu klien-klien manggil gue kayak panggil nama gitu ya, Bonjo gitu. Kalau sekarang manggilnya udah Kak gitu. Jadi, om belum dong, iya, om. Om belum ya. Jadi klien-klien sekarang banyak yang udah ya Gen Z lah ya. Iya. Ya, jadi menurut gue emang ada tuh shifting di style. Iya. Lebih sekarang lebih Sesuai ke arah Gen Z generasi. lah, sesuai generasi Iya. gitu. Ngikutin tren lah ya. Ngikutin tren lah. Kalau dulu kan orang tuh die hard banget foto yang rapi gitu. Iya. Nggak ada tuh mencong, nggak ada tuh blur, nggak ada tuh yang kayak potong-potong sih ada ya. Cuma nggak ada yang Sampai ya. Komposisi Kalau banget. zaman dulu dibilang tuh nggak diterima lah foto itu, Iya, itu kayak foto rusak nih. Nggak acceptable. Iya nggak acceptable. Kalau sekarang ya foto overexpose, foto blur kayak Iya, shaking, iya. itu tuh udah Apalagi lebih dark menjamur mood, gitu ya. Dark mood yang Iya. benar-benar dark. Ya. Tapi gue nggak tahu ya. Menurut gue sih nanti akan ada masanya akan muter lagi tuh. Nah, style. Iya kan? menurut gue juga sih. Ya, Karena itu itu tren style begitu. itu ya dulu banget gitu. Iya, Udah ada dari udah zaman ada. Zaman film juga sebenarnya udah Iya. seperti itu. Ya mungkin pada bosan aja sama yang udah ada, bikin yang baru gitu. Iya. Dan Nanti akan apalagi ada masanya balik lagi ke rapi-rapi lagi. Iya. ya. Menurut gua penting juga sih mengikuti perkembangan style gitu ya, nggak stagnan di satu style gitu. Iya. Kalau bisa kita bikin style itu masuk ke style kita kan
bagus gitu. Iya bagus ya. Iya. Emang harus open minded sih. Open Karena minded, kalau iya. enggak lu nggak akan bisa bertahan juga. Enggak lah. Yang Iya, penting kalau tuh misalnya- ada apa kalau kita bilang tuh Garis merahnya DNA-nya, lah. garis Iya, merahnya iya, gitu. iya. Kalau Jangan itu sampai udah hilang. kuat, tinggal kamu mau explore kayak gimana. Iya, ya mesti lu ada core-nya gitu. Iya. Bener. Nah sekarang Core-nya. Ibu Preti nih, coba Aduh. gimana? Minum dulu. Tantangan lo yang paling apa ya, yang paling sulit lah selama menjalani mengembangkan bisnis Tera ini apa nih? Tantangan paling besar sih ngatur talentnya ya, fotografernya. Ya, fotografer ya, waduh langsung Oke. konfront nih fotografer nih. Kita buka sisi curhatnya. Iya, menurut gue sih tantangan paling besar tuh ya Bukan ke kliennya malah, bukan kliennya. ke talentnya. Oh enggak, soalnya Talentnya kliennya sih. tuh udah kesortir Jack. Udah ada lebih iya udah tahu stylenya mereka seperti apa, jadinya udah Nah sulitnya nggak apa terlalu tuh ribet. sama talentnya? Jadi kan kalau gue pribadi tuh sebenarnya preferensinya kan sebenarnya kalau gue in my mind tuh kayak kalau internalnya kuat gitu ya, internalnya udah mateng, kalau eksternal apapun tuh sebenarnya bisa Iya. Iya. dihadapi gitu. Iya. Eksternal tuh dalam artian kayak mau kliennya rese atau vendornya nggak helpful atau apa tuh, kalau internalnya udah kuat nih kayak di internal tuh kita punya ada pakem-pakemnya gitu lah, ada keyword-keyword yang kita pakai gitu kayak sebagai fotografer nggak cuman teknis doang tapi soft skillnya apa nih yang perlu kamu punya gitu. Nah itu tuh kita ada pakem-pakemnya gitu, ada keywordnya gitu. Nah itu tuh yang untuk selalu nerapin ini, untuk selalu ingetin fotografer bahwa harus punya ini nih di lapangan, itu yang lebih challenging gitu buat gue gitu. Terus dan juga kan sebenarnya mengatur orang tuh, manage orang tuh kan sulitnya karena masing-masing tuh kayak di Tera tuh sebenarnya kita cukup apa ya, open gitu buat ya bebas gitu, kamu tuh boleh jadi dirimu sendiri gitu, boleh se-quirky apapun tuh silahkan gitu. Tapi emang ada si garis merah dan DNA-nya itu gitu, dan ada soft skill yang tadi gue bilang yang kayak as a photographer tuh harus bisa nge-lead misalkan, komunikasinya harus kayak gimana gitu, treatment ke klien harus apa, bisa punya problem solving atau enggak gitu. Iya Yang decision makingnya punya atau enggak ya gitu-gitu yang itu sih yang berarti ini mesti bisa punya skill buat ngelihat orang lah sebenarnya. Ngelihat fotografer kan juga nggak bisa sembarangan yang maksudnya foto buat klien, jadi lu tahu nih kira-kira menurut lu kalau misalnya ada, lu bisa milih gak atau gimana pertanyaan, lu milih gak siapa fotografer yang turun untuk klien ini gitu, maksudnya dengan style yang cocok kira-kira. Kalau di sekarang karena sistem workflow-nya seperti itu, jadi PR gue adalah mencocokkan antara karakter klien sama karakter fotografer. Oke. Tuh. Karena kan kalau di Tera kan kita punya fotografer, tapi mereka tuh bisa request mau sama siapa, misalnya kayak spesifik sama Bonjo, dan gampang lah ya buat gue kayak udah tinggal pasangin sama Bonjo. Tapi kalau misalnya dia kayak kliennya nggak request nih kayak ya siapa aja lah dari Tera Logical gue mau nih. Nah itu yang biasanya gue jadi harus agak digging gitu ya, kliennya nih kayak apa sih gitu, kayak entah itu dari misalnya kayak gue sedikit stalking IG-nya atau kayak gue ngumpulin informasi dari WO-nya gitu. Terus sederhana kayak misalnya gue selalu nanya kalau disuruh milih dari foto-foto kita di IG, di website tuh kalian sukanya foto-foto yang kayak apa sih gitu-gitu. Nah itu dari situ gue kurate-nya dari situ gitu. Jadi penengah lah ya. Tapi kalau untuk talent lebih ke fasilitator. kesulitannya di mana tuh? Kalau buat talentnya sendiri? Ya itu sih yang kayak ngingetin mereka untuk disiplin, selalu punya motivasi gitu ya. Kayak kan apalagi kalau di kita kan sebenarnya weddingnya yang itu tadi tuh bisa tiap hari gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau gue ngerasanya tuh kayak kasihan sih fotografernya tuh kayak tiap hari harus Digas. foto. Iya, gue kan juga turun ke lapangan nih sekarang, jadi gue tahu nih
fisik tuh capek banget. Berarti kalau di siapa lapangan. aja talentnya lu tetap turun ke lapangan? Nggak juga. Gue Depends. turun kalau di Jakarta doang. Kalau weddingnya di Jakarta, oke. baru gue turun. Berarti domisili di Jakarta. Oh, oke. Tapi kalau di Bali gue udah nggak turun karena gue udah tahu mereka udah ke-handle. bisa handle Iya, gitu udah. wedding Bali seperti apa. Iya. Kalau Ya di kandang lah, di Iya. kandang. Nah, iya. tapi kalau di Jakarta kan sangat baru nih buat kita, terus Iya. kliennya juga lebih beragam gitu ya. Betul. Nah itu yang kadang gue masih ikut turun gitu. Nah jadi gue bisa experience yang mereka experience gitu, kayak oh capek ya kalau seharian moto gitu. Iya. Itu aja gue nggak moto ya, gue cuma asisten gitu kan. Tapi kalau ngebayangin mereka moto di lapangan, terus habis itu besok harus let's say moto lagi gitu. Itu sih yang menurut gue kadang kayak ya gimana ya ngakalinnya supaya mereka tuh Tetap masih fresh. iya tetap Iya. bisa ada tenaganya, ada motivasinya Iya. gitu. Itu sih yang Wedding paling pagi lu jam berapa? Wedding paling pagi mungkin Jam 2 siang, enggak, coy. enggak. Jam 5 kali ya. Jam 5 paling pagi. Iya. Itu jam 2 pagi. Gue pernah ya dulu zaman-zamannya apa wedding tradisional yang benar-benar tradisional ya. Waduh, ngikutin Selesai jam. wedding jam 11 malam, beres-beres, jam 1 udah standby. itu ada juga sih di kita Indian wedding. Oh, kalau ini itu wedding iya. malah berhari-hari Itu kan? Udah 3 hari. berhari-hari, berpagi-pagi. Iya, full 24 Mulainya sih nggak pagi, selesainya pagi. Iya, selesainya pagi. Selesai jam 2. Nah, lu baru datang tuh. Gantian. Selesai Tapi jam seru ya 2. Indian wedding ya. Seru. Maksudnya colorful gitu. Iya, Terus kayak banyak lu, acara ya. Iya, dan lu nggak akan kehabisan momen. Iya. Karena Benar. mereka Dan paling mantep bro, Indian wedding tuh buffetnya bro. Trust Oh ya? me, buffet Oh, dia. oke. Kalau lu suka makanan India ya, buffetnya tuh unlimited bro. oh wow. Dan enak-enak. Ketahuan deh makan di lapangan. Itu mah kita emang udah bilang sama kliennya. Oke, gue mau nanya ke Preti ya. Iya. Setelah 10 tahun lu di Tera ini, lu ngeliat si Tera ini kan transisi dari Bali ke Jakarta. Dengan lu udah ngeliat Bali, Jakarta, worldwide wedding destination kayak gitu. Sekarang tuh menurut lu bisnis fotografi di Indo itu seperti apa sih? Lagi baik-baik saja kah? Aduh, ini berat banget nih. Beban moralnya nih berat nih. Atau lagi, woi lagi banyak nih. Gue baca buku dulu dah. Pertanyaannya berat sekali Berat ya. sekali nih pertanyaan Bapak Denny. Jujur gue kan gue nggak tahu apakah itu jadi positif atau negatif ya. Cuman gue tuh karena gue bukan fotografer, jadi gue nggak terlalu ngulik nih dunia Yeah. fotografi itu seperti apa. Jadi gue menjalankan ini tuh layaknya seperti ya bisnis yang dimana kita pengen kita semua yang di dalamnya bisa sustain. Betul. Iya. Gitu. Jadi kayak jadi gue nggak terlalu ngulik fotografi sehingga itu tuh jadi gue mungkin yang gue ngerasa positifnya adalah gue jadi nggak punya ketakutan untuk apa nih yang lagi dihadapin sama industri ini Oh, Iya. oke. gitu. Ya, Karena sebenarnya itu No bukan- expectation ya. no expectation at all. Buat Yeah, gue tuh jadi cuman kayak ya udah keep gue trial moving. aja. Yeah. Kayak, oh gue mau coba marketing kayak gini. Oh it doesn't work. Then gue move ke another way. Another plan. Iya. Jadi di guanya tuh gue berasanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi gue nggak terlalu tahu gitu. Gue bener-bener cuman ya udah gue cuman ngerasa dan gue juga punya mindset tuh kayak itu tuh eksternal banget yang gue nggak bisa kontrol. Iya. Industri ini mau kemana, persaingannya mau kayak gimana, stylenya paling banyak apa tuh gue nggak bisa kontrol. Yang gue cuman bisa kontrol kan internal, which is yang gue cuman bisa kontrol adalah apakah keuangan Cash flow company dan lain baik-baik sebagainya. aja, sustain atau enggak, fotografer gue happy atau enggak, tim gue happy atau enggak, itu doang. Jadi gue kalau ditanya itu gue selalu jawabnya gue internal aja sih ngelihatnya, jadi gue nggak bisa Nge-maintain lah ya, iya. protect yang di internal yang kita bisa kontrol lah ya. Iya, yang gue bisa kontrol aja yang gue lihat gitu. Jadi menjawab pertanyaan lu Ya, nggak ada jawabannya. Selama bookingan masih masuk ya. Iya. Itu gunanya Preti. Kalau misalnya kan soalnya kan banyak gini nih kayak
lu tuh mau ngejar quantity atau mau ngejar quality kan? Iya. Kalau aim lu adalah quantity kan berarti dalam 1 bulan lu harus tahu nih lu harus dapat berapa nih gitu kan. Targetnya. Dan ya udah fokus aja untuk dapat si angka ini gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan kan kalau di Terra kita usahakan untuk tetap balance tuh kayak oke, ada quantity tapi terus kualitasnya terjaga. Yeah. Nah, ya udah tinggal cross check di situ gitu kayak oke, ini kuantitinya banyak sih, tapi fotografer gue capek. Fotografer gue pas gue lihat fotonya juga kayak aduh sorry nih guys, tapi ini kayak fotonya kurang B aja gitu. Iya. Oke. Itu yang Nah, terus apa impian lo orang what's next buat Terra? Dengan situasi yang sudah berjalan selama ini. Kalau gue pribadi sih gue pengen brand Terra tuh can stand by itself gitu ya. Maksudnya Terra Logicalnya sendiri gitu. Dan itu yang kita lagi jalanin sekarang gitu. Kalau misalnya klien-klien udah berkurang yang booking spesifik fotografer, gue tahu tuh Terra brand as a brand udah megang gitu. Jadi gue pengennya itu sih. Naikin brandingnya, naikin Terra Logicalnya. Instead of naikin si guanya gitu misalnya. Oh nice. Emang lo emang ada satu titik sebagai fotografer itu harus naik ke level selanjutnya sih. Jadi lebih jadi kualitasnya juga tetap akan terjaga dan buat fotografernya sendiri juga bisa keep up. Iya buat bisa keep up lah. Gitu. Sama buka cabang di seluruh dunia sih. amin gitu ya. Soalnya Kayaknya boleh pertama di Thailand. saya boleh. Gua rasa Thailand yang pertama nih. Iya, tanggal mainnya. Wow. Menarik. Thailand. Sawadika. Terakhir. Nama Terra Logical itu artinya apa sih? Buat yang nggak tahu nih. Terra Logical ada 2 arti ya. Iya. Yang pertama artinya think big. Iya. Terra itu besar, Logical think big. Or Kita pertama kali mulai Terra itu emang goal in mind-nya itu emang pingin traveling keliling dunia gitu. So that's what the impian besar kita. That's where the big is from, the big dream gitu. Terus yang kedua itu think like Earth, bumi gitu. Yeah. Jadi Terra bumi. Terra sebagai bumi gitu. Jadi di sana kita menunjukkan kalau kita stylenya yang lebih nature. Yeah. Alam, fotonya banyakan di alam instead di dalam gedung gitu misalnya. Dan lebih candid, lebih natural lah. Yeah. Atau ya kayak grounded gitulah lebih. Lebih personal ke kliennya juga. Iya. Karena dilihat dari foto-fotonya benar-benar kayak difotoin kliennya itu kayak berasa fotografer itu temen gitu loh. Iya. Kalau gue lihat foto-fotonya. Iya. Oh, closeness-nya dapat ya. Jadi kayak emang nggak ada boundaries gitu antara klien sama si fotografernya. Iya, itu penting sih. Ya. Ya puji Tuhannya itu masih terjaga ya. Iya. Dan lebih bisa dibangun di klien-klien Jakarta juga. Iya. Sama Iya. terakhir ini beneran terakhir. Gue juga mau satu lagi. Sama kalau klien kalau ngomongin soal klien nih sekarang kan udah mulai beralih ke Gen Z nih. Nah, lu ngelihat ada perbedaan nggak dari klien zaman dulu nih misalnya milenial yang ngomongnya sampai ke Gen Z sekarang? Oh iya. Ada. Yang paling kelihatan bedanya apa? Klien sekarang mungkin lebih terekspos ya sama sosial media dan fotografi. Jadi mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Iya, udah tahu. Iya. Lebih tahu apa yang mereka mau, which is good gitu. Lebih kritis. Lebih kritis. Lebih demanding lah ya, demanding. Demanding satu, tapi yang penting mereka tahu apa yang dimau, jadi yang disampaikan tuh kita nangkep gitu. Daripada kayak aku bebas, gitu. Ya bebas aja tapi gitu. review. Tapi ujung-ujungnya Tapi pernah ada klien yang sampai gue mau kayak begini, dia ngutarain punya ini, terus ngatur. Nah kalau yang ketemu klien kayak gitu gimana? Sementara you kan punya karakter sendiri dan punya garis besar sendiri. Iya. Itu gimana? Kalau dari aku ya kembali lagi kan itu weddingnya mereka ya. Ya, itu weddingnya mereka. So in a way we're helping them apa yang mereka mau gitu. Tapi kita sebagai fotografer juga punya ego
ya kan? Yep. That's true. Nah, sebisa mungkin kalau ada kesempatan kita turunin, bukan turunin, kita Apa? bisa dapat apa yang kita mau kita lakuin. Yeah. Tapi kalau nggak bisa, kembali lagi ke dasarnya. Ini mereka hire kita for them gitu. Iya. Less of us. Gitu. Yeah. It's just their wedding day. Gitu. Iya, Jadi in our case kadang we also don't mind to refund if it's not the expectation doesn't meet After the wedding? before the wedding. Oh, before the Karena wedding. kan Gua itu kira after the wedding. After wedding sih enggak. Aku syok. maksudnya itu sebelum wedding tuh harusnya yang itu Iya, tuh iya. udah Kan ada dikomunikasiin. ada kayak apa? Ya kita bisa lihat lah ada red flag ya gitu Iya, ya. iya. Kayak Oh, daripada dilanjutin Oke. Iya. instead of rezeki jadi musibah kan lebih baik. Lebih baik Iya, udah Ya, Saya sebenarnya paham ini sebenarnya hal simple yang harusnya itu semua orang tahu sih sebenarnya. Kadang-kadang ada yang mulai vendor baru itu kayak udah sikat aja dulu ya kan. Iya, Karena iya. akhirnya nanti jadi backlash ke mereka juga. Iya, fair aja padahal sebenarnya kayak Iya, oh ya iya. udah kalau nggak bisa ketemu ya nggak apa-apa, nggak jadi tuh Iya, iya. nggak apa-apa gitu. Itu yang kayaknya nggak terlalu normalisasi gitu. Iya. Buat kebanyakan orang kayak ya udah kalau udah di hire ya Mesti. udah gitu, mesti ikutin atau apa Karena gitu. iya bener, karena gue untuk foto wedding gue pribadi ya, foto wedding selain emang untuk karir, cara gue in a way gue pengen ngebantu orang gitu dengan cara wedding gue dengan foto mereka gue ngebantu mereka ada Make them happy. ya Iya, emang dokumen tulus, emang dokumentasiin tujuannya. mereka punya acara yang mereka bakal nikmatin turun temurun gitu. Iya. Tapi kalau misalnya gue nggak ketemu tuh, kalau ternyata gue membantu mereka, itu salah satu faktor yang bikin gue kayaknya It's a lebih baik kita burden, ya. lebih baik kita nggak lanjut gitu. Iya, karena iya, iya. karena gue nggak tahu cara ngebantu lu di mana nih kalau lu Iya, nggak iya. cocok sama karya gue Iya, gitu. iya. Malah jadi pas lagi di hari hanya juga jadi nggak Iya, nyaman. Klien yang nggak nyaman, lu nya Kita juga nggak jadi nggak nyaman, enjoy. kita kerjanya nggak happy Iya, juga. hasilnya juga nggak Walaupun maksimal. walaupun nominalnya gede pun juga balikin aja ya. Iya. Tergantung ya bro. Oke, tergantung sih. Semua bisa diomongin. UUD ya kan UUD. Itu maksudnya. Ujung-ujungnya duit. Paham. Lu pernah ada klien Thailand yang nggak bisa ngomong Inggris gak sih? Nah, itu gimana tuh kendalanya tuh? Klien kita yang Thailand mostly bukan orang Thailand bro. Yes. Mereka juga dari luar juga, Amerika, Europe gitu. Australia nggak jarang ya. Australia jarang, Jarang. karena Amerika, ke Europe. Bali. Jadi kayak destination. tengah. Jadi kayak orang tuh either milih Bali atau Thailand nih. Iya. Pilihannya gitu, pertimbangan mereka pasti selalu gitu. Tapi ada plus minusnya lah. Mereka pilih Thailand mungkin karena lebih deket ke Thailandnya. Mereka lebih Bali karena lebih suka servisnya, tergantung gitu. Iya. Lebih banyakan di mana tuh? Boracay atau di Kebetulan Koh kalau yang Phi? Thailand tuh kita lebih banyak Phuket. Phuket. Iya, jadi yang Phuket sama benar-benar Kokohnya, Koh Samui. Koh, iya. Koh Samui. Iya. Iya. Samui dan lain-lain. Oh, oke. Itu transisi dari kalian tiba ke Thailand itu emang sudah di plan kah atau tiba aja Ya, gitu? Di plan. Kita bangun kerjasama sama WO di Iya, situ. iya. Kita gedor-gedor. Kita gedor-gedor. Oh, ketok pintu. Oh, that's Kita great. gedor-gedor bawa album isi. Iya permisi, jualan. ya. Oh, that's We great. do it from zero ya. Literally bro. Gila, ini benar-benar pro. Karena kan, ya. Karena itu tadi kan, mungkin karena banyak persaingan, jadi kayak gimana nih mau coba market baru atau negara baru gitu ya, mulainya dari nol lagi gitu. Betul. Itu part of bisnis strategi lah ya. Berarti lu meetingnya online ya sama si kliennya sebelum wedding atau tetap harus ada? Sekarang lebih banyak online. Lebih banyak online. Iya, sekarang orang lebih banyak minta online juga sih. Post pandemic juga. Iya, post pandemic. Pre pandemic sih ya Ya, ketemu langsung sih. ya mesti Ketemu meeting langsung. Iya. Oke. Lu Begitu. ada lagi Ada yang mau lagi ditanya? nggak? Cukup udah. Cukup. Kita dua Nah, kedepannya buat Dark Room Talk bagaimana kedepannya? Rencana kalian apa? Sendiri aim-nya apa buat Dark Room Talk gitu. M-nya. Kalau dari saya sih Mungkin nanti bisa dikasih tahu. ada endorse yang masuk di sini. Aduh, ya, Pak. jangan Silakan, cut. Sensor. Kita mesti ini dong, lebih relate dong sama Iya, zaman iya. sekarang. Sebenarnya Dark Room
Ya semoga Darkroom Talk nanti ke depannya bisa lebih banyak Monetize-nya. Semoga Darkroom Talk ini ke depannya ya bisa buat jadi komunitas lah buat Yes. fotografer-fotografer, Keren, apalagi keren. generasi baru nih. Soalnya kan kalau kita lihat ya di perkembangan fotografi di Indo kan lumayan cepet nih. Ya maksudnya regenerasinya, ada style baru, ada apa namanya? Ada style baru, ada orang baru lagi, ada idealisme baru lagi. Nah, justru itu yang kita mau cari tahu sebenarnya di sini. Gitu. Jadi supaya visinya biar meningkatkan apa kualitasnya lah. Kalau Yes, bisa. please, gitu ya. Mantap. Terus sama apa awal kita ngomong tuh komunitas ini mau cuma komunitas doang atau gimana, tapi pas itu Agung usulin kita nanti bisa hunting bareng, bukan cuma di Bikin lokal workshop, terus kita bisa hunting keluar negeri atau gimana, sponsor dari Ya soalnya brand gitu. ya soalnya menurut gua buat ngembangin kualitas sebenarnya bukan tanggung jawab kita juga sih. Iya, Tapi kalau misalnya bisa kita makanya bisa tadi. membantu sedikit untuk Cerdaskan. ya mencerdaskan buat mengembangkan kualitas biar kompetisinya tuh semakin ketat lagi gitu. Jadi Dan lebih sehat. Ya lebih ya nggak tahu ya sehat atau nggak sehat, pokoknya semakin ada kompetisi kan semakin melahirkan fotografer baru yang bagus gitu. Ya siapa tahu nanti ke depannya kita nggak pusing lagi sama expat yang datang, tapi orang luar yang pusing sama kita. Yang datang. Karena fotografer Indo tuh Benar-benar. baik yang keluar gitu loh. Iya, amin. Fotografer Indo tuh kayaknya lebih experience deh, bisa experience apapun deh dibanding fotografer luar. Iya sih, tapi mereka tuh masih, gue nggak tahu ya bedanya market Indo sama market luar. Market luar tuh kayak lebih menjaga market mereka sendiri loh. Betul Mereka banget. Betul banget. bottom. Iya, betul Mereka- banget. apalagi kalau misalnya lu keluar negeri nih misalnya terus videonya orang luar tuh mereka kayak ngelihat kita kayak apa ya? Taking my job. Iya, gitu ngelihatnya. Imigran gitu. Iya. Karena mereka not welcome. Kalau kita kan ya welcome aja. Iya. Iya, masalahnya ada di situ, bro. Welcome aja itu. Nah, tapi gue ada satu ya, gue nggak tahu foto, ada pernah gue video ada fotonya fotografer luar siapa lah, gitu gue udah lupa namanya. Ya mereka juga kayak berasa kayak apa, gue ini fotografer dari luar, gue harus di treatnya kayak special treatment gitu. Sebenarnya enggak juga, fotonya juga nggak spesial gimana. Itu yang mungkin mindset yang perlu diubah sih. Mentalitasnya lah, Iya, ya mentalitasnya. mentalitinya mesti dirubah Iya. sih. Ya harusnya lebih sesama lah gitu. Iya, iya maksudnya ya kita juga sama-sama cari duit juga kan di sini. Iya, betul. Gitulah. Thank Oke. you. Lu Thank you. nggak ini menanggapi fotografer Bali. I'm street photographer from Bali. Can I take a picture of you? Dia main. Lu tau nggak? Ada cuy. Aduh bro, gue gak pernah buka TikTok jadi gak tahu. Anjir. Makanya jangan keseringan buka TikTok. Kayak gitu. See you guys. Oke, thank you. Thank you udah datang ke Darkroom Talk. Yes. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Next ada Calvin juga. Siap. Oke, thank you. Thank you. Thank you for coming jauh-jauh dari Bali. Thank you.